Halo guys, selamat sore. Kita berada di hampir ujung dari Pulau Bali, ujung barat ya. Jadi tepatnya itu kita sekarang berada di atas dari Sumber Kimah di gunung, di bukit ya. Di atas dari Sumber Kimah, atau tepatnya itu berada di atasnya dari Jayaprana. Nah, kenapa kita ada di sini ini untuk membalas request dari beliau ya, seorang yang sudah sepuh di follower YouTube kita bersama ini, yang atas nama beliaunya ini Pak Bagus Susilo. Nah, beliau ini dulu adalah mantan dari penjaga hutan. Lalu beliau ini memesankan tadi itu menyebutnya menjadi mantri hutan. Nah, tepatnya itu. Jadi beliau ini mantri hutan di masa itu gitu. Karena apa? Saat bertugas, beliau itu ya bertugasnya itu mengisahkan sekitar tahun 1978 hingga 1984 sekitaran itu ya. Jadi bertugas di sini saat sebelum Taman Nasional Bali Barat itu dibentuk, guys. Jadi pembentukan Taman Nasional Bali Barat itu kalau nggak salah ya, nanti dikoreksi ya. Itu 1995 kalau nggak salah ya, nanti bisa dikoreksi. Kemudian beliau ini juga ya sempat bekerja juga di Baluran, Taman Nasional Baluran, sebelum dibentuk menjadi Taman Nasional Baluran. Karena Taman Nasional Baluran itu dibentuk tahun 1980 ya, nanti koreksi juga ya kalau ada kesalahan. Jadi beliau ini juga pernah ditugaskan di Mantri Hutan. Nah, beliau memesankan disebut dengan Mantri Hutan di daerah Baluran sebelum jadi Taman Nasional. Akhirnya setelah menjadi Taman Nasional 1980, beliau ini juga dipindahkan di lokasi ini. Sebelum lokasi ini tepatnya di sana loh guys, Taman Nasional Bali Barat itu. Ya, kita ini kan di atas bukit. Ya, tepatnya di sana di belakang bukit ini. Turun ya akan ketemu jalan raya kan, nanti jalan raya di Jayaprana itu. Sananya itu adalah Taman Nasional Bali Barat yang kita kenal Taman Nasional Bali Barat sekarang ini. Tapi sebelumnya itu belum disebut dengan Taman Nasional Bali Barat karena bentuknya 1995. Koreksi ya nanti kalau salah di penyebutannya tahun. Beliau ini bekerja di tempat ini. Jadi pesannya itu beliau ini Om Erwin, kalau ada waktu ya kan gitu, ada waktu silahkan berkunjung. Jadi dikasih lokasi ini sama beliaunya guys. Ada perbatasan di atas itu di hutan, ada perbatasan sungai kering ya, sungai kering. Kiri sana ini adalah kaki dari Gunung Merbuk ya, kaki Gunung Merbuk sebelah barat. Kiri ini adalah bukit dari Jayaprana yang ini. Di perbatasan, di perbatas ini ada sungai mati ya. Ini sekarang kita berada di sini tepat di tempat yang disebut dari Bapak Bagus Susilo tadi. Akhirnya kenapa kita ada di sini? Jadi ada kisah dari Bapak Bagus ini. Bagus Susilo ini menyebutkan bahwa beliau pernah yang bertugas di sini itu, masa lalunya itu saat jadi mantri hutan. Beliau ini kan sering bolak-balik. Ya, tetapi bolak-balik maksudnya dari Baluran ke yang kita kenal dengan Bali Barat sekarang ini. Tetapi lewatnya itu tidak di pelabuhan yang sering kita lewati itu, pelabuhan ini. Karena pelabuhan itu berada di selatan sana guys. Ya tepatnya berada di selatan dari sungai ini sana kan. Tetapi di masa itu beliaunya ini sering mondar-mandir di sini ini malah lewat dari Segara Rupa karena sangat dekat sekali loh guys. Ya, Segara Rupa ini ke Baluran, Taman Nasional Baluran sekarang ini sangat dekat. Ya, dulu ini beliau sering memakai perahu ya. Bahkan sampai sekarang sering banyak orang mau pakai perahu, hanya perahu cadik kecil itu bisa melalui selat ini karena dekat. Bahkan ada orang berapa waktu tahun yang lalu itu sempat berenang kan. Ya, karena dekat sekali.
menyeberang maksudnya, berenang menyeberang. Saat beliau ini bertugas ya menyeberang di selat kecil ini, di segara rupa itu, berapa kali bertemu kucing besar berenang guys di 1980 sekitaran itu, 1981 atau 1982 itu. Beliau ini sering berpapasan dengan kucing besar yang berenang. Makanya beliau ini berpendapat bahwa harimau Bali itu adalah harimau Jawa yang berenang. Nah, begitu beliau menyatakan. Jadi kan unik juga gitu loh. Ada hal baru. Dan kenapa kita ada di sini? Beliaunya dulu sampai akhirnya nggak berani ke sini lagi, katanya kan gitu. Setelah 6-7 kali ke sini, akhirnya nggak berani ke sini lagi di masa itu ya. Waktu masih ada air sedikit-sedikit sini ini. Saat kemarau itu ada beberapa kucing besar minum di daerah areal sini guys. Tapi kita juga patut menggarisbawahi di catatan resmi dari Kepunahan Harimau Bali itu terakhirnya itu juga ada di sini guys. Ya di tempat ini, di tempat ini, lokasi yang disebutkan pemerintahan kolonial dulu ya, menyebut bahwa harimau Bali terakhir itu ditemukan di tempat ini ya, di kaki Merbuk sebelah barat ya. Kurang lebih ya sekitar puluhan atau berapa, enggak sampai ratusan meter ya areal sini, ini di hutan ini. Tapi kita tepatnya juga nggak bisa menentukan ya, tetapi tidak jauh-jauh aman dari sini. Nah, kita kembali ke Pak Bagus Susilo tadi menyebutkan bahwa beliau sempat berpapasan juga karena musim kemarau tidak seperti musim hujan yang sekarang ini ya, semua kering kalau kemarau di sini ini, bahwa ada beberapa ekor kucing besar itu minum di tempat ini ya, gitu. Nah, karena tugasnya itu juga malam dan kita juga nggak tahu ya tepatnya entah malam entah pagi kan gitu bang, masa itu ya mungkin kerjaannya berbeda dengan zaman sekarang ya. Itu tadi sempat berpapasan di laut, sempat berpapasan di tepi jalan yang kita lalui sekarang ini ya. Sumber Kima yang kita lalui sekarang ini, jalan raya itu berkelampau itu. Akhirnya sebagian juga ada di tempat ini gitu loh guys. Dan beliaunya kekeh bahwa harimau Bali itu adalah harimau Jawa yang menyeberang di selat segara rupa yang sempit itu tadi. Nah sekarang, tapi harapan juga ya guys ya, kita ada di tempat ini sekarang dengan tujuan apa masih ada kan gitu loh jejaknya atau sisanya atau apa kan kita juga nggak tahu ya. 40 tahun yang lalu kan kurang lebih kejadian itu. Dan ada hal baru lagi bahwa ya kalau dipikir-pikir ya juga ya, karena dekat sekali untuk menyeberang di laut, di baluran. Dan baluran yang kita kenal sekarang bukan seperti yang sekarang kita kenal ini. Dulu begitu sangat lebatnya ya, untuk akses masuk pun susah zaman itu. Bahkan tahun-tahun 2010 pun ya, berapa tahun yang lalu 2010 pun akses masuk pun susah kan. Nah, sekarang kan jalan sudah diperbaiki. Bahkan sekarang di Bali Barat pun juga diperbaiki di aspal kan. Kalau zaman berapa tahun yang lalu kan belum. Gitu guys. Jadi sekarang kita akan ya moga-moga lah ada harapan kan gitu. Siapa tahu kan gitu. Siapa tahu kita bisa
menemukan hal-hal baru di tempat begini ini kan gitu. Tapi kalau musim hujan begini pun air kan melimpah di tempat ini, jadi nggak mungkin akan pergi ke sungai ini kan, satwa liar untuk minum maksudnya. Lokasinya seperti ini guys. Hutan bambu. Ini saya cuma bawa kamera satu, karena kalau jalan jauh ya kayak sekarang ini untuk melihat hal baru juga kita nggak bawa kamera banyak, berat. Coba sih kita akan, tapi ya sulit guys. Tapi ya siapa tahu kan gitu, ada harapan. Untung-untungan namanya sesuatu yang sudah nggak ada punah kan disebut punah, tapi kan kita berpikirnya masa nggak ada sisa anaknya atau apa kan gitu yang berkembang sampai sekarang. Di sini ada burung cucu kalau gitu suaranya. Oh. Kalau sana ini pastinya apa? Pasti kita harus kembali ke sini lagi guys, untuk paling tidak membawa kamera lagi atau kamera trap untuk kita tinggalkan, tapi jauh juga ya untuk mengambil kembali balik maksudnya. Oh ya gitu guys, ada info kecil, dan kita tugasnya sekarang kayak menyelidikinya apa ada tanda atau enggak kan gitu. Suara di pelabuhan terdengar dari sini guys. Pilih mana? Udah ini guys, udah maghrib jam 6. Kita akan ini memutuskan untuk balik lagi ke sini ya. Mungkin hari minggu depan. Iya, ini ada pertanyaan guys, pertanyaan baru nih. Nih saya lihat di handphone. Om Erwin, kenapa kalau ke hutan untuk pencarian selalu sore? Ya begini guys, kalau sore begini ini kan ceritanya
itu mereka ini kan keluar guys, terutama satwa nokturnal ya, yang aktivitasnya malam itu sore beginilah mulai keluar untuk mencari makan. Kalau siang tidur mereka ya. Begitu. Tapi ya kita kan nggak tahu ada apa enggaknya kan, tapi ya sistem hidup mereka itu begitu. Sore ini jam-jam segini ini mereka keluar untuk memulai mencari makan. Apa sih guys? Kaget saya. Burung ternyata. Burung rangkong. Ada rangkong di sini guys. Itu guys ya. Mumpung belum gelap, saya akan balik. Tapi paling tidak saya udah nggak penasaran lokasinya seperti ini gitu ya. Tapi sungai ini panjang guys ke sana kan. Ini nggak kelihatan sudah ini. Kayak masuk lorong, di sini juga sama masuk lorong jauh ke sana tuh. Ya gitu. Kita akan sambung minggu depan untuk kesini lagi ya. Agak siangan untuk memasang kamera trap kemungkinan ya. Kita lihat situasinya. Apa itu guys? Apa celeng? Apa rusa? Nah, gitu. Selamat sore dan kita akan berjumpa lagi di minggu depan di tempat sama di tempat